Algoritma brute force ya. Ketika belajar apa kamu kecerdasan buatan, misalnya juga ada beberapa algoritma-algoritma itu juga yang akan kita bahas di sini ya, membahas eh, ada yang melanjutkan pembahasan di sebelumnya ya, karena ini lebih ke mendesain, tidak hanya mengimplementasikan si algoritmanya, juga mendesain ya, itu dia. Algoritma brute force when you see. Oke ya. Brute force adalah beberapa strategi algoritma yang digunakan pada algoritma. Jadi di sini adalah brute force. Ini merupakan salah satu strategi ya, tidak hanya algoritma. Algoritma itu kan searching, browsing, browsing bukan ya, searching, kemudian ada metode sort, gitu dia, itu termasuk metode ya. Nah, ini strateginya. Strategi yang digunakan di sini adalah brute force. Nanti kita lihat di beberapa pertemuan. Kalau di pertemuan kedua, harusnya Ibu udah membuatkan, misalnya pertemuan kedua kemarin kan algoritma komputasi ya, komputasi apa membuatkan komputasi. Pertemuan kedua siapa, pertemuan ketiga siapa ya. Jadi ini kita buatkan per kelompok aja ya. Kita upayakan menggunakan Python-nya. Ya, kemarin baru sudah menjelaskan sedikit. Memang ada sedikit keribetan, tapi lebih mudah daripada misalnya kita menggunakan software-software lainnya, karena ini adalah open source. Kemudian nanti ini terpakai maksudnya cobalah nanti mengimplementasikan membuat sebuah aplikasi yang menggunakan Python-nya ya. Jadi Python ini memang tidak sekedar kita hanya membuat coding-coding, tapi kita ada sebuah kemampuan juga seperti apa ya, menganalisa atau membuatkan sebuah ya, enaknya ini di seluruh apa bisa kita lihat, karena memang termasuk sebuah pemrograman yang terkini ya. Strategi algoritma yaitu menggunakan brute force. Ini adalah menyelesaikan masalah dengan teknik straightforward ya, atau lempeng. Dibutuhkan banyak masukan untuk pertimbangan secara logis. Di sini disebut dengan straightforward atau pendekatan yang lempeng gitu ya. Memecahkan suatu persoalan yang sangat sederhana, langsung jelas, obvious way. Ini adalah sebuah algoritma untuk pernyataan masalah, problem statement, yang melibatkan definisi konsep, namun di sini adalah jelas ya. Ini termasuk yang sederhana juga ya, belum rumit yang kayak traversal pencarian jarak terpendek ya, traversal. Karakteristik algoritma brute force. Nanti kita lihat dari mana ini bisa disebut dengan algoritma brute force ya. Algoritma brute force ini tidak cerdas, membutuhkan jumlah angka yang besar, dan juga disebut naive ya, naive. Beda dengan naive bias. Nah, itu ada nanti di machine learning ada, di data mining ada ya, naive. Ini naive algoritma. Tapi nanti kalau misalnya di AI, algoritma apalagi ya, data science ini karena Ibu sudah masuk ke tingkat data scientist-nya ya. Di sini bagi yang tertarik kan ada tuh, kamu hobinya apa? Kan tadi matematika. Oh ya, saya sangat suka misalnya ya. Oh ya, saya sangat suka mengcoding kan gitu kan. Jadi dengan cara seperti ini ada apa itu ya, kemampuan yang memang membuat dia bersemangat ya, atau mengerjakannya karena ada suatu tantangan. Ya kita tidak hanya seperti tadi 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 5 kali 5 sama dengan 25, bukan hanya itu. Jadi kita perlu per barisnya, tanda bacanya, kemudian strukturnya, banyak yang harus diperhatikan dalam sebuah pengkodingan. Tapi sebelum ke pengkodingan, kita harus paham itu tadi jenis data, kemudian itu tadi algoritma. Inilah dasarnya kita ya. Tadi datanya sangat penting. Data contohnya apakah dia integer, string. Nah, itu pun kalau misalnya di Python disebut apa, mendefinisikannya bagaimana ya. Algoritma brute force adalah kurang disukai karena memang tadi ya, ketidakmampuannya, pola-pola mendasar, keteraturan, trik-trik khusus, juga dapat menemukan algoritma yang lebih cerdas. Jadi, tapi ini kan sebagai basic ya, dasar. Jadi kalian harus mengetahui kalau bisa ya, apa yang disebut dengan algoritma semua dibahas. Tapi nanti
diperhatikan karena tidak semua algoritma itu terpakai untuk setiap permasalahan. Masalahnya adalah ukurannya kecil, kesederhanaan brute force tadi disampaikan. Selain sederhana, ini termasuk yang memang tidak mampus ya, kurang ya, tidak diperhitungkan. Tapi nanti mungkin dikembangkan dengan beberapa algoritma selanjutnya. Algoritma brute force diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Ya, kadang-kadang brute force ini lebih mampus ditinjau dari segi implementasi. Jadi tidak bisa diklaim, oh ya algoritma brute force kurang bagus, kurang jelas, kurang apa tuh pengerja apa ya hasilnya belum gitu ya. Tapi kita lihat apakah sesuai dengan pokok permasalahan. Itulah tugasnya sekarang kita ya. Enumerasi list setiap solusi mungkin dengan cara sistematis. Ada evaluasi satu persatu the best solusi found so far. Jadi harus ada data yang memang berbentuk list ya. List itu adalah berbentuk daftar yang terurut ya. Bila pencarian solusi berakhir, umumnya solusi terbaik the winner akan terdapat dengan enumerasi list sebagai solusi yang mungkin dengan cara sistematis bisa juga dengan evaluasi setiap kemungkinan solusi satu persatu disimpan yaitu the best solution. Bila pencarian solusi berakhir, umumnya disebut dengan the winner. Jadi ditentukan dengan pencarian yang ditemukan yang menjadi jawabannya adalah the winner-nya itu ya. Contoh-contoh untuk si brute force ini dua pertemuan minggu ini dan minggu berikutnya ya. Diberikan sebuah senarai. Senarai itu adalah ada urutan data ya. Apa senarai itu seperti data yang kalau digambarkan itu seperti kotak-kotak ya, ya seperti apa ya? Ini dia senarai ya. Ketika kamu ingat apa itu belajar algoritma genetika di AI kecerdasan buatan kan ada nih yang mana node, yang mana simpulnya itu ya. Dibuatkan sebuah senarai beranggotakan N. Ini N buah anggota. Anggotanya ini bisa berbentuk tadi ya berbentuk numerik. Jadi anggotanya berapa himpunan A? Anggotanya berapa? 10. Itu bisa ya. Carilah elemen terbesar di dalam senarai tersebut. Ya. Cirinya si brute force mencari elemen terbesar ataupun terkecil. Biasanya kalau di Excel kan langsung apa? Kalau terbesar, kamu cari yang max ya. Kemudian yang terkecilnya kamu ambil yang minimumnya. Bandingkan setiap elemen senarai untuk menemukan elemen terbesar. Ini mau kita lihat bagaimana cara membandingkannya. Apakah satu-satu dibandingkan atau secara keseluruhan atau satu dan dua ketemu, kemudian dua dan lainnya. Oke ya. Oke, clear all. Ya. Saya contohnya di sini kalau diperhatikan ini masih merupakan algoritma. Algoritma bedakan ya apa itu coding dan apa algoritma ya. Ada disebut pseudocode, algoritma ya, baru ke pengkodingnya. Prosedur ini judul programnya prosedur cari elemen. Nah, kalau diperhatikan ini deklarasi max ini pakai apa? Apa ya? Apa itu? Pascal ya, masih yang dulu ya. Mencari elemen terbesar di antara elemen A1, A2 dan seterusnya, elemen terbesarnya di mana ya. Jadi ada sebuah deret bilangan ataupun sebuah data dicari yang mana menjadi yang terbesarnya ya. Maksimum AI, for K, 22 and do, kemudian AK lebih besar dari maksimum, itulah menjadi jawabannya and if and or. Ini untuk contoh pemrograman bukan program ya, pengkodingan ke algoritma elemen terbesar ya. Yang kedua, berdasarkan pernyataan masalah. Pernyataan kalau tadi mencari dengan ada senarai, ada kotak-kotak, ada sederetan atau data ya. Ini pencarian beruntun, sequential search ya, ini termasuk algoritma juga. Contohnya diberikan senarai yang berisi n buah bilangan A1 sama dengan sampai AN ya, diberikan senarai dengan tadi juga sama ya A1 sampai AN biasanya ya. Cuman ini akan mencari dengan beruntun sequential search mencari ya. Kalau tadi satu-satu dicari, lihat yang terbesar. Ini pencarian beruntun yang merupakan jika X ditemukan maka keluarannya adalah indeks elemen senarai. Misalnya dia data kelima 3
Nah, berarti yang keluar itu adalah ini kan data 3, 4, 5. Ada 6 data ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini data ke ya, bukan itu isinya, itu maksudnya nih. Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen senarai. Elemen itu adalah data keberapa, indeksnya. Jadi indeks elemen. Kalau kita lihat perhatikan di sini ya, ini Ibu isi misalnya 7. Jadi elemen ke-7 atau data keempat atau data ke-7, ini data keempat itu adalah 7. Ya, ini namanya elemen indeks elemen ke. Jika X ditemukan, maka keluarannya adalah 0. Itu dia. Algoritma brute force, conditional search, setiap elemen senarai dibandingkan dengan X, pencarian jika X ditemukan atau elemen senarai sudah habis diperiksa. Jadi dibandingkan, selesai apabila sudah ditemukan atau semua sudah dicari. Itu dengan konsep ataupun searching ataupun sequential search ya. Ya. Ini dibuatkan dalam bentuk algoritmanya mencari X di dalam elemen A, lokasi indeks elemen. Jadi ada tidak ditentukan sebuah bilangan, sebuah deret bilangan atau sebuah data A sampai N, A1 sampai AN. Ini dia masukannya. Nanti keluarannya IDX. Jadi IDX ini yang dicari. Jadi data keberapa, elemen keberapa. Nah, itu maksudnya. K dimulai dengan 1, while K lebih kecil dari N, ya ini tadi NA, ini dia K sama dengan K tambah 1. Ini merupakan algoritma pencarian elemen yang lebih mampus daripada brute force. Ini semua brute force, hanya dia menggunakan, kalau tadi dia dengan mencari elemen terbesar atau terkecil, ini merupakan mencari beruntun atau scan cells ya. Berikutnya, definisi konsep yang terlibat. Menghitung A pangkat N. A lebih besar dari 0. N adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, ini juga A pangkat N. Ya. A pangkat N adalah A dikali N. Berapa kali N-nya. Ya. Kalau misalnya N-nya 1000, ya A-nya dikali 1000 kali. Ya, sesuai dengan N-nya. Tapi jika N lebih besar dari 0, sama dengan 1, jika N 1. A pangkat N sama dengan 1, jika N sama dengan 0. Ya kan kemarin kita udah, berarti kalau disebut 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu artinya ini ya, jika N sama dengan 0. Algoritma brute force kalikan 1 dengan A sebanyak N kali ya. 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Itu rumus untuk menghitung A pangkat N, di mana A itu harus lebih besar dari 0. Karena setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu adalah hasilnya sama dengan 1. Nah, ini dibuatkan algoritmanya, function pangkat. Nah, kita lihat ini algoritmanya. Ini sekarang kalau misalnya kita contohkan, ya, menggunakan bahasa pemrograman, apakah itu C++, Java, nanti kamu searching itu banyak ya. Ini adalah perpangkatan yang lebih mampus dari brute force. Jadi sepertinya contohnya simple tadi ya, sederhana. Ini dibuatkan mencari bilangan terbesar, bilangan terkecil itu kan mudah. Pencarian beruntun search. Jika ditemukan, maka keluarannya adalah indeks elemen senarai. Jadi misalnya data kelima adalah 11, ya yang keluar adalah yang disebut dengan data kelimanya ya. Oke. Berikutnya ya adalah menghitung n faktorial. Ini si brute force menghitung n faktorial. Kalau tadi pangkat, ini n faktorial, di mana ada syaratnya n itu tidak boleh negatif. Jadi hanya bilangan apa namanya desimal 1, 0 boleh ya. Jadi kalau n faktorial tidak negatif, n faktorial tidak ada ya. Harus dimulai dengan n1 ini jika n lebih besar dari 0. N faktorial sama dengan 1 jika N sama dengan 0. Tadi N pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Setiap bilangan berapapun dipangkatkan 0 itu adalah 1. Nah, apabila N faktorial, ya, N faktorial, ini N faktorial, N sama dengan 0 atau 0 faktorial itu adalah berapa? Sesuai dengan ini. N faktorialnya adalah ini, jika N sama dengan 0, sama dengan 1. Ya, itu dia. Itu dengan berdasarkan definisi konsep yang terlibat. Ya. Berikutnya, ini algoritmanya. Ini selalu dicontohkan ke dalam bentuk perhitungan sederhana, namun dibuatkan dalam algoritma. Inilah pengetahuan kita yang mengembangkan ini ke
pengkodingan ataupun itu tadi ya, source kode ya. Function faktorial n integernya menghitung n faktorial. Ini dia rumusnya for i 1 to n do. Itu dia. Berikutnya adalah contoh lainnya adalah mengalihkan dua matriks A dan B. Diketahui sebuah matriks itu harus berbentuk 2 kali 2 atau 3 kali 3. Ini dikali. Ya, baris kolomnya kalau mau dikali itu harus sama. Misalnya ini 2 kolom, 2 baris. Nah, yang itu pun 2 baris, 2 kolom ya, dibuat di sini dulu. Supaya bisa dikalikan. Ada yang masih ingat mengalihkan apa itu matriks? Contoh di sini misalnya dibuatkan ada matriks 2 kali 2 ya, 2 kali 2 itu. Nah, 2 kali 2 itu adalah 1 2 1 2 1. Nah, ini dia. Algoritma brute force hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Nah, ini untuk menghitung mengalihkan dua buah matriks ya. Jadi matriks A dengan B itu harus sama ya. Kalau misalnya matriks A 3 kali 3, matriks B-nya 2 kali 2 itu tidak ya. Itu harus itu sama ya. Algoritma brute force hitung setiap elemen hasil perkalian satu persatu dengan cara mengalihkan dua vektor yang panjangnya n. Itu dia. Dicontohkan dengan algoritma perkalian matriks A dan B diketahui I, C, K integer. Jadi ini harus bilangan integer ya. Kemudian diinisialisasi penjumlahnya or K 1 to n do. Nah, ini dia matriksnya. C, IJ sama dengan C, IJ ditambah A, IK ditambah dikali B, KJ. Jadi ini dulu dikerjakan, kemudian dijumlahkan. Itulah prosedur perkalian matrik ya, menggunakan perkalian matrik. Contoh berikutnya, menemukan semua faktor dari bilangan bulat n selain dari 1 dan n itu sendiri. Jadi dicari seluruh bilangan bulat selain dari 1, itu dia. Bilangan bulat A adalah faktor dari bilangan bulat B jika A habis membagi B. Algoritma brute force bagi n dengan setiap I sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Jika n habis membagi I, maka I adalah faktor dari n. Nah, ini termasuk menemukan semua faktor dari bilangan bulat n ya. Ini faktor bilangan ya. Ingat tadi ada perpangkatan, ada maksimal minimum bilangan, ada apa lagi tadi ya, perpangkatan, faktorial. Nah, itu dia caranya. Ini adalah menggunakan konsep yaitu semua faktor dari n bilangan. Ya. Berikutnya tes bilangan prima ya. Tes bilangan prima diberikan sebuah bilangan bulat. Prima itu adalah 1, 3, 2 ikut, 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ujilah apakah bilangan tersebut merupakan bilangan prima atau bukan. Di sini didefinisikan bilangan prima itu adalah bilangan yang tak hanya habis dibagi 1 oleh 1 dan dirinya sendiri. Itu makanya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Algoritma brute force bagi n dengan 2 sampai akar n. Ini mencari apakah itu bilangan prima atau tidak ya, tes bilangan prima. Ini merupakan contoh brute force juga dengan algoritma pengujian bilangan yang lebih mampus. Kemudian berikutnya algoritma pengurutan brute force. Bagaimana pengurutannya? Memecahkan masalah, pengurutan secara brute force, bubble force, dan selection sort. Ada beberapa lagi selain tadi melakukan searching ya, ada bubble, ada selection sort-nya. Kedua algoritma ini memperhatikan teknik brute force dan jelas sekali ya, ada si bubble dan selection ya. Ini dicontohkan bubble sort ya, dibuatkan algoritmanya. Ini merupakan contoh dari selection sort. Nah, pas kedua ulangi sampai hanya sisa satu elemen aja dia. Ini contoh kompleksitas suatu algoritma yang setiap contoh itu dibuatkan dalam bentuk algoritma, dari algoritma diimplementasikan ke program, ya kan gitu. Kemudian ada lagi mengevaluasi polinom ya. Ini pun cirinya digunakan juga si ya, persoalan hitung nilai polinom. Polinom itu adalah xi dihitung secara brute force seperti perhitungan a pangkat n kalikan nilai xi dengan a i
nilai X ya, nilai si brute force ini yang tadi dipangkatkan, lalu jumlahkan dengan suku-suku lainnya. Dibuatkan algoritmanya, kemudian dibuatkan algoritmanya, nanti dibuatkan codingnya. Pencocokan string, string matching, ini diberikan untuk teks, yaitu long string, panjangnya n karakter, pattern, yaitu string dengan panjang m karakter. Carilah lokasi pertama dalam teks yang bersesuaian dengan pattern, ya. Algoritma brute force, kalau kamu lihat ke bawah ini banyak sekali ya, tapi ini yang mau kita buatkan. Contoh-contohnya, kalau kamu perhatikan kan sederhana ya. Contoh tadi membuat bilangan berpangkat, faktorial, ya, mencari nilai maksimal, nilai minimum, kan sederhana. Contoh lainnya adalah pencocokan string, string matching. Jadi si algoritma brute force tidak hanya angka-angka atau numerik ya, diberikan juga string atau pencocokan string, string matching. Persoalannya teks yaitu long string dengan panjang n karakter, pattern-nya yaitu string dengan panjang m karakter. Coba buatkan nanti bagaimana ya, itu kira-kira. Nah, ini hasilnya ya. Long string dengan panjang karakter. Di sini ada keberapa? 8 ya. Nobody notice him. Kemudian dibuatkan ke bentuk ini tadi ya. Mula pattern dicocokkan, kemudian dengan beberapa ke kiri kanan, bandingkan setiap karakter. Ini dalam membuatkan itu tadi ya, elemen-elemennya tadi. Bila pattern belum ditemukan, kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern. Jadi semuanya harus terpakai, tergunakan. Ini contohnya, nobody notice him. Patternnya ya, ini kalau diperhatikan polanya not semua. Tapi not ditambah is it, not ditambah body, itu aja, nobody, itu dia ya. Contoh kedua adalah pattern ya. Pola ini pola bilangan, kalau tadi membuatkan not ya, not. Ini ada pattern bilangan, ini pattern teks yang dikonversi ke bilangan ya, karena seluruh data yang diinput itu akan dikonversi menjadi sistem digitalnya, yaitu 0 dan 1. Ini komposisi warnanya. Kedua, mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, close pairs ya, titik yang terdekat di mana? 2D atau 3 dimensi yang diberikan. Kemudian ini algoritma brute force, hitung jarak setiap pasang titik ya. Kemudian kekuatan kelemahan brute force, kekuatannya yaitu untuk mencari memecahkan hampir sebagian besar masalah wide applicability, hampir semua ya. Tetapi brute force ini sederhana, mudah dimengerti, menghasilkan algoritma yang layak beberapa masalah. Metode Brute menghasilkan algoritma buku standar. Oke ya. Kok saya ini ya. Ada pertanyaan kira-kira? Francisca, Dinda, cukup di sini kita pertanyaannya. Ya, kita sebenarnya bisa masih melanjut ya. Ada pertanyaannya? Apa tadi? Kembali dia. Ya, ini tadi kekuatan ya. Sekarang kelemahannya, metode Brose ini adalah jarang masukkan algoritma yang mangkus. Jadi memang kurang ya. Hanya karena tadi kan udah kamu lihat mencari nilai pangkat, pangkat n misalnya kan, pangkat 10, pangkat 10, 2 pangkat 10 berapa? Ya itu dia. Tapi ini dibuatkan dalam bentuk pengkodingannya ya. Tidak hanya membuatkan penjelasan-penjelasan seperti ini. Kelemahan dari brute force adalah jarang menghasilkan algoritma yang mampus. Beberapa algoritma brute force lambat, jadi sangat lambat, tidak dipakai ya. Tidak konstruktif, seatraktif teknik pencarian lainnya. Jadi kenapa tadi kurang disukai ataupun kurang booming ya, karena itu tadi. Tapi dengan ini kan perlu dicoba juga ya. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup? Cukup pertanyaannya, kembali kita ke gizi. Ada pertanyaan Yuli, Francisca? Cukup? Cukup Yuli? Cukup? Cukup, Bu. Oke. Karena waktu masih banyak ya, ada setengah jam lagi kembali ke gizi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti, ya silakan direspon ya. Terima kasih. Harap ya Python-nya dibuatkan karena nanti akan ada pembagian tugasnya. Mungkin dalam minggu ini akan Ibu bagikan, jadi per kelompok aja ya. Bisa per kelompok, per orang. Tujuannya itu tadi ya.
Contoh di Python hanya tugasmu membuatkan install dulu semua, hanya hello world aja. Kalau udah bisa berarti si Pythonnya sudah berjalan ya. Oke. Mana Bu aplikasinya? Aplikasinya, Ibu. aplikasinya udah pernah Ibu kasih linknya kan? Ibu harus pertama, ini nggak bisa pada seperti video dia. Python. Pertama dia pernah kamu menggunakan apa deh Jupyter Notebook. Kamu pernah apa menggunakan si command prompt. Jadi dia harus ada. Ini namanya command prompt ya. Stop, Ibu stop. Command prompt. Nah, ini dia. Jadi karena Ibu install ini harus aktif dulu. Nah, ini dibaca. Nanti dari sini terlihat yang mana linknya si kitanya. Nah, ini dia. Karena bisa error ya. Sama seperti kamu, kalau kamu di SAM, kemarin Ibu tanya nggak? Kalau kamu udah pakai SAM kan? Exam, database. Ada yang sudah? Udah Bu, udah. Nah, di situ kan ada localhost kan? Nah, kamu perhatikan ya. Karena Ibu ini ada dua nih. Karena kan kadang pakai Python, ada lagi yang lain yang menggunakan localhost. Nah, ini dia. Ini udah aktif. Setelah ini aktif, Ibu kembali ke bukalah di apa itu? Apa namanya nih ya? Sebentar ya. Ibu buka dulu. Bukalah Chrome kan di Chrome-nya, di Chrome itu kebetulan Ibu udah nempel karena udah ditempel karena apa Ibu apa itu dalam penggunaan tugasnya. Nah, ini dia mana tadi? Nah, ini Google. Nah, setelah Ibu tadi aktifkan panggil di command prompt-nya, ini udah bikin Jupyter Notebook-nya. Ya, nah, ini dia. Ini contohnya. Inilah contoh penggunaan dari Python ya. Ibu new atau Ibu buka ya open salah satu. Kemarin Antitel. Ini dia. Jadi tugasnya masing-masing minggu ini hanya membuatkan hello namamu ya. Nama misalnya hello Yuli Mariati Kota Barat, selamat malam, hanya itu aja. Nah, ini dia tampilannya. Untuk itu tadi ya. Udah pernah Ibu bagikan juga link, kebetulan Ibu di blog Ibu itu ada cara menginstal apa itu? Bisa juga nanti yang kita memanfaatkan yang online Google Colabs namanya kurang lebih sama karena kan tugas kita nggak seribet yang tugas-tugas sekarang ya seperti data scientist itu bukan ya. Jadi tugasnya masing-masing nanti ketika minggu depan dikirim di apa aja supaya melihat semuanya di Classroom. Ketikkan misalnya hello Yuli selamat malam hanya itu aja. Harus ada namamu gitu aja ya caranya. Itu dia. Sebentar ya biar Ibu. Ya udah pernah Ibu bagi linknya kan untuk apa itu menginstal bagaimana caranya. Memang ada beberapa ya. Kayaknya untuk yang 32 juga bisa deh ada ya. Kita Sindar oke ya nanti. Jadi Ibu apa kemarin juga waktu saya kecerdasan buatan sudah saya suruhkan memang minta supaya di ini dia nanti Ibu udah minggu kemarin Ibu bagi ya. Ini dia cara menginstal Python-nya ya, install Python, install cuman itu Jupyter Notebook yang melalui Anaconda ini dia ya. Install Python ada beberapa yang perlu nanti kamu masuk dulu ke www.python. Di situ ada nanti ini dia ya si Python-nya. Cari yang Anaconda, Python-nya yang sesuai dengan apa kamu yang 32, yang 32, yang 64 sesuaikan dengan versi dari itu mau ya. Ini dia Python mana paling bawah. Oke, itu dia caranya. Mudah kok enggak. Cuman perhatikan nanti ada dia di klik pad-nya, ikut pad-nya ya. Ini dia rilis. Cuman perhatikan kamu yang 32 atau yang 64 ya. Sekarang yang 39 instalkan. Itu dia ya. Jadi minggu depan dicobakanlah itu menggunakan Python yang ada namamu hello, ada nama sama malam, hanya itu aja ya. Oke, Arif masih di jalan. Ada pertanyaan lagi? Ibu tidak mengharuskan, tapi sudah ada keinginan Ibu kita walaupun nggak sepandai orang lain, minimal kita tahu gitu loh. Walaupun orang misalnya udah di langkah kedua, kita minimal sudah start. Itu tujuan Ibu ya.
Jadi jangan kita belajar algoritma, tapi kita tidak mengetahui apapun. Waktu kemarin kecerdasan buatan memang Ibu juga mata apanya sangat rugi gitu loh, mahasiswanya tidak paham itu ya. Dengan memperkenalkan kepada kalian, nanti kan pasti ada 1, 2, 3, berapa yang menyukai pengkodingan ya, karena ini sangat saya setuju kalau bagaimana kalau coding itu dibawakan seperti belajar matematika. Jadi kalau bisa dari TK pun perkenalkan pengkodingan itu sangat penting gitu loh. Karena otak kita ini dia berlogika. Jadi apa dia menurut Ibu ya? Itu dia ya. Jadi silakanlah dicoba masing-masing kirimkan nanti di 1 minggu ke depan membuat hello nama selamat malam udah. Terpenting ada namanya. Kamu ininya aja linknya dikirim. Nanti pas gitu nanti terlihat kok dibuka. Ya. Ada pertanyaan lagi karena waktunya sudah beberapa menit lagi. Install dulu. Nanti kalau apa Ibu buatkan videonya ya. Ada pertanyaan lagi? Arif? Bu, Ya, saya Bu Francisca Volinta, Bu, mau iya, bertanya. iya. Setelah download Python-nya yang ini, Bu, terus selanjutnya, Bu, apa yang pip Python. Python itu, Bu, gimana? Nanti ya Ibu kasih link, kayaknya minggu kemarin pun udah. Biasa kan di-download, diinstal, cobalah hanya membuatkan apa itu ya. Setelah nanti Ibu suruh cari coding sederhana tentang Python aja. Hanya hello world. Sangat mudah kok, hello world ya. Hello, tadi kan udah Ibu contohkan ya. Hello, hello siapa tadi? Misalnya hello siapa gitu dia. Tapi digunakan di Python. Nah, itu dia ya. Di sini dia. Hanya hello. Mudah kok apanya. Hello misalnya tadi siapa sih? Yuli. Hello Yuli. Kita siapa kan? Selamat malam. Tapi nanti kamu kirim itu adalah capture. Nggak usah capture, linknya aja seperti tadi. Bisa kok. Contoh punya Ibu ya. Kebetulan Ibu, oh tapi nanti ribet ya. Ada, bisa dibuka memang. Ya, itu aja dibuatkan dulu untuk minggu depan. Jadi, kalau tadi bertanya, udah install belum? Kan mungkin ada yang belum. Jadi, kalaupun kamu sudah menginstal, nanti akan terlihat kalau sudah ada di tugasmu. Ya. Jadi, mau tidak mau, Ibu mengharuskan kelas ini sudah paham itu setidaknya mengenai mulai dari pengenalan data-data di Python, kemudian bagaimana menggunakan pengulangan. Nah, itu dia yang berkaitan dengan struktur data, bukan ke tingkat yang apanya ya, masih di dasarnya ya. Ada lagi mau ditanyakan mengenai ini? Cukup? Nanti Bu bagi cara menginstalnya. Ada lagi? Ada? Cukup? Oke ya, contoh di sini ya, ini ya selamat datang ini Python Indonesia supaya lebih mudah mempelajarinya. Jadi Ibu nanti kan Ibu mata kuliahnya Ibu kan kalau tidak struktur data algoritma didesain. Jadi nanti biasanya itu semester 2 tuh struktur data algoritma. Ibu berencana semester 2 pun nanti mahasiswa udah Ibu mintakan menggunakan Python karena ini menurut Ibu ini sangat apa ya? Berkelanjutan. Karena kan misalnya struktur data perulangan, percabangan, string, list, kan itu yang dipelajari kan? Itu kelanjutannya ke desain analisa algoritma operator. Misalnya 3+3. Kalau di Pascal bagaimana, di C++ bagaimana. Nah, ini dia. Kalau di apalagi Java apa ya? Karena di Python ini tidak hanya untuk pembuatan apa itu model, tapi untuk matematika pun bisa ya membuat. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya di Python ini masih sama, kurang kali sama bagi